selamat siang sahabat Primaya. Kembali lagi di Primaya Talk bersama saya Dr. Cindy Amalia. Hari ini Primaya Talk akan bahas mengenai kesehatan gigi. Karena udah banyak juga tuh kemarin yang request. Kemarin kan kita udah bahas bedah, udah bahas saraf. Nah, kesehatan gigi nih, karena banyak banget ternyata kasusnya di masyarakat. Nah, untuk hari ini kita udah kedatangan narasumber Dr. Gigi Marissa, spesialis konservasi gigi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Oke. Nah, hari ini pembahasan kita sih sebenarnya kalau untuk gigi sebenarnya banyak ya, Dok ya. Luas banget gitu. Mungkin kita akan fokusin di yang paling sering jadi perbincangan atau yang paling sering dikeluhkan nih sama pasien sampai datang ke dokter gigi gitu. Gigi berlubang. Nah, untuk gigi berlubang ini mungkin nanti kita akan bahas mulai dari penyebab, gejala, sampai mungkin ke pencegahan gitu ya, Dok. Oke. Nah, untuk pertama, Dok, mungkin aku boleh minta tolong dijelaskan untuk struktur gigi atau kita bilangnya di kedokteran anatomi gigi itu ada apa aja sih, Dok? Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke bahasan kita nanti nih yang mengenai pemeliharaan gigi dan juga gigi berlubang, kita bahas dulu nih supaya mungkin penontonnya juga paham sebenarnya struktur gigi itu seperti apa sih. Jadi gigi kita itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen utama. Jadi yang paling luar, lapisan yang biasa kita lihat nih pada gigi yang sehat yang tidak berlubang itu namanya enamel atau email. Nah, lapisan enamel ini terdiri dari kristal hidroksiapatit. Jadi itu merupakan jaringan keras. Nah, kemudian di dalam enamel ini ada struktur yang namanya dentin. Nah, kalau dentin ini dia terdiri dari ada mineralnya juga, kristal hidroksiapatit, tapi ada juga komponen lainnya. Biasanya protein, ada protein kolagen dan juga ada protein non kolagen. Nah, kalau di dalam dentin ini dia terdapat tubulus-tubulus atau istilahnya ruangan yang berisikan cairan dentin dan juga ada perpanjangan serabut syaraf yang ada. Jadi di dalam dentin itu ada sebuah struktur lagi yang berisikan syaraf dan pembuluh darah. Nah, di dentin ini ada perpanjangan serabut syarafnya nih. Jadi kalau misalkan orang yang berlubang sudah sampai ke dentin, biasanya sudah mungkin mulai merasakan rasa-rasa ngilu. Kemudian di bagian paling dalam itu ada struktur yang namanya pulpa atau mungkin yang bahasa awamnya tuh saluran akar ya. Nah, kalau saluran akar ini dia isinya adalah pembuluh darah dan syaraf. Jadi sebenarnya ada 3 komponen besar tadi ya, Dok, ya? Betul. Oke, nanti mungkin akan berhubungan nih, Dok, sama yang akan kita bahas. Pasti. Untuk penyebabnya, Dok, kalau penyebab gigi berlubang nih sebenarnya apa aja sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya gigi berlubang atau kerusakan pada struktur gigi itu kalau secara penyebabnya itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah yang disebabkan oleh bakteri, kemudian yang kedua adalah yang disebabkan oleh non bakteri gitu. Jadi mungkin karena di Indonesia nih kasusnya lebih banyak kan yang disebabkan oleh bakteri atau yang kita sebut dengan karies ya. Jadi mungkin kita bahas ke arah sana dulu. Jadi kalau gigi berlubang yang disebabkan oleh bakteri itu ya pasti penyebab utamanya yaitu bakteri itu sendiri. Tapi memang sebenarnya di rongga mulut ini di rongga mulut semua orang pasti kan ada bakterinya ya gitu. Tapi yang perlu kita ketahui sebenarnya kondisi seperti apa sih yang bisa menyebabkan rongga mulut atau permukaan gigi kita ini menjadi tempat yang kondusif atau tempat yang baik nih untuk bakteri bisa menempel ke permukaan gigi, kemudian berkembang dan menyebabkan kerusakan komponen-komponen gigi gitu. Jadi mungkin secara singkat saya jelaskan awal mula terjadinya lubang gigi ya. Jadi gigi berlubang itu tidak serta-merta besar pastinya. Biasanya kerusakan terjadi dari komponen paling luar dulu nih yang tadi saya jelaskan komponen enamel. Padahal kan enamel jaringan keras ya, jadi dari mineral. Tapi kok bisa sih dia jadi berlubang, jadi lunak gitu. Kemudian lubangnya berprogres ke bagian dalam. Nah, itu karena biasanya diawali oleh proses demineralisasi atau hilangnya komponen mineral yang ada di enamel ini gitu. Penyebab awalnya kalau yang disebabkan oleh bakteri biasanya karena setiap kita habis makan nih kan ada plak atau sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Nah, plak itu nanti ketika menempel di permukaan gigi dia menjadi tempat bakteri untuk menempel juga ke permukaan gigi dan kemudian dia akan berkembang melakukan apabila kondisinya kondusif ya dia akan melakukan proses kolonisasi kemudian proses demineralisasi yang akhirnya menyebabkan kerusakan komponen terluar dulu dari gigi kita ini. Nah, kondisi-kondisi yang menyebabkan rongga mulut ini menjadi tempat yang kondusif untuk gigi menjadi berlubang itu antara lain yang pertama, yang paling utama dan yang paling sering itu adalah dari kebersihan mulut yang buruk biasanya atau kebersihan mulut yang tidak baik.
Nah, kalau pada kasus-kasus kebersihan mulut yang tidak baik ini biasanya pada pasien yang mungkin malas membersihkan atau malas sikat gigi, atau mungkin pasiennya sikat gigi tapi tekniknya yang kurang tepat, atau mungkin celah antara giginya tidak dibersihkan secara optimal gitu. Jadi kalau kebersihan mulutnya kurang baik, pasti kan banyak plak yang menempel di permukaan gigi yang tempat bakteri berkembang itu. Kemudian faktor lainnya selain dari kebersihan rongga mulut, itu bisa juga dari makanan dan minuman. Jadi pada pasien yang lebih sering atau lebih gemar nih makan minum manis atau makan minum asam, biasanya itu lebih rentan atau lebih beresiko mengalami gigi berlubang. Karena kenapa? Karena bakteri-bakteri itu untuk melakukan proses demineralisasi atau pengerusakan pada struktur gigi itu butuh kondisi yang asam. Gitu. Jadi kalau makanan yang asam udah jelas ya bikin asam. Tapi kalau manis itu juga gula atau makanan manis yang kita konsumsi itu nanti akan difermentasi oleh bakteri, bikin suasana jadi asam juga dan akhirnya bikin ya resiko gigi berlubang meningkat. Gitu. Kemudian selain itu ada faktor-faktor bawaan atau faktor internal juga ya, seperti struktur dan susunan gigi. Pasti kalau orang yang giginya lebih berjejal, menumpuk, pasti lebih susah untuk membersihkannya, jadi lebih rentan untuk giginya berlubang. Atau anatomi gigi itu bentuk gigi. Jadi biasanya kalau gigi-gigi manusia ada yang berlekuk-lekuk, terutama gigi belakang kan, ada lekuk-lekukannya. Kalau yang memang dari bawaan yang lekukan yang lebih dalam, apabila sulit dibersihkan, tidak bisa bersih secara optimal, plaknya pasti lebih rentan terjadi lubang pada area tersebut. Kemudian selain itu bisa juga ada faktor dari kualitas air liur kita gitu. Jadi sebenarnya air liur kita tuh punya fungsi proteksi nih terhadap gigi kita. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi itu dari jumlahnya, keasamannya, kemudian kekentalannya seperti itu. Jadi memang penyebab utamanya bakteri kalau gigi berlubang karies, tapi banyak faktor pendukungnya. Kemudian kalau yang non karies biasanya itu disebabkan oleh gesekan yang repetitif dan berlebih, tekanan yang berat yang berlangsung cukup lama dan sering, atau bisa juga karena trauma atau benturan gitu. Kalau tekanan itu maksudnya gimana dok? Tekanan yang berlama tuh kayak? Tekanan itu misalnya contohnya nih, kita ada kebiasaan sikat gigi dengan kekuatan yang berlebihan di area, biasanya yang sering nih di area leher gigi. Jadi kalau pada orang-orang yang seperti itu biasanya di area leher gigi atau yang dekat gusi itu suka terjadi abrasi. Jadi struktur giginya itu terkikis gitu, malah bisa menyebabkan ngilu juga kalau sudah hampir terekspos bagian dentinnya. Atau misalnya ada beberapa orang yang suka mengunyah di satu sisi atau di gigi itu aja gitu. Itu juga bisa menyebabkan terkikisnya atau rusaknya permukaan gigi. Atau misalkan kebiasaan buruk seperti orang yang tidur suka gertak gigi atau clenching seperti itu. Berarti tadi mungkin nanti bisa dijelaskan lagi juga tuh dok, cara sikat giginya ternyata memang harus benar ya, jangan cuma di leher giginya doang ya dok. Iya, harus rata ya. Dari kekuatan atau tekanannya, kadang orang mungkin kayak terlalu semangat nih sikat giginya jadi terlalu keras. Kan sikat gigi mungkin kalau sekali dua kali nggak akan menyebabkan kerusakan ya, tapi kan kita kan sikat gigi pasti terus setiap hari. Terus sip. Oke, baik dok. Terus sekarang kita mungkin mau ke gejalanya dok. Untuk gejala gigi berlubang tuh sebenarnya apa aja sih dok? Kadang kan ada juga tuh kalau kita dengar edukasi gitu ya dok, kayak gigi nggak sakit, nggak ada keluhan, bukan berarti giginya tuh sehat gitu. Jadi nggak sakit pun ternyata mungkin bisa aja udah berlubang gitu ya dok. Dan gimana sih maksudnya cara kita tahu kalau gigi kita nih udah bermasalah, gejalanya tuh apa aja, sama kalau emang udah sakit tuh berarti udah parah banget atau gimana gitu dok? Oke, jadi gejala itu memang bisa bervariasi ya, karena memang yang namanya penyakit itu di setiap orang kasusnya sama, gejalanya juga bisa berbeda gitu ya. Jadi kalau gejala itu sebenarnya ada beberapa faktor, tergantung dari, yang utamanya sih biasanya tergantung dari kedalaman atau keparahan lubangnya. Tapi bisa juga tergantung dari ambang batas atau toleransi rasa sakit pasien ya gitu. Kalau misalkan dari keparahannya, biasanya kalau masih lubangnya di enamel tadi permukaan terluar, biasanya sih memang tidak sakit ya. Cuman ya itulah pentingnya kenapa kita harus kontrol rutin ya, karena mungkin kita sendiri tidak bisa menilai apakah ini sudah lubang atau memang masih sehat giginya. Kemudian kalau sudah sampai ke lapisan kedua nih yang tadi namanya dentin, itu juga bergantung pada kedalamannya. Kalau masih pada permukaan dentin luar bisa sudah mulai ngilu, tapi bisa juga ada pasien mungkin ambang batas sakitnya
agak tinggi, belum terasa ngilu gitu. Tapi yang jelas kardidentin itu sudah ada cairan tubulus, kemudian sudah ada serabu syaraf. Biasanya pada pasien yang sudah berlubang sampai ke bagian dentin ini bisa merasakan ngilu, tapi kalau ada rangsang aja. Jadi misalnya kalau makan minum dingin atau makan minum manis gitu, itu berasa ngilu nih, tapi pas udah selesai udah hilang. Jadi biasanya sebentar, dalam arti ketika ada rangsang ngilu, ketika rangsangnya hilang udah hilang ngilunya. Kemudian kalau sudah terkena syaraf, biasanya karakteristiknya beda lagi nih gejalanya. Biasanya kalau udah terkena syaraf, sakitnya lebih ke nyeri yang spontan atau tanpa penyebab bisa nyeri gitu. Tanpa penyebab bisa terasa nyeri atau sakit nyut-nyutan atau sakit ketika malam makin sakit sampai nggak bisa tidur gitu. Atau bisa juga kalau misalkan pasiennya bilang, dok saya ini kalau gigit sakit banget sampai nggak bisa dibuat punya. Nah tapi yang perlu digarisbawahi dan perlu diketahui adalah memang tidak semua pasien atau tidak semua penyakit itu menimbulkan rasa nyeri, makanya sangat bergantung. Jadi memang benar kalau nggak sakit belum tentu nggak kenapa-napa giginya, karena memang ya itu misalnya bisa aja memang pain toleransinya dia tinggi, jadi dia nggak merasakan rasa sakit yang mungkin di orang lain udah sakit gitu. Kemudian juga bisa juga tergantung fase atau kondisi dari penyakitnya nih. Bahkan yang sudah infeksi besar sampai ke saluran akar, udah sampai mati nih syarafnya. Kalau udah mati pasti kan udah nggak ngerasa rangsang dingin lagi ya, gitu. Dingin, manis, panas sudah nggak berasa. Tapi biasanya kalau udah sampai mati kemudian menyebabkan infeksi di tulang rahang, bisa aja nggak sakit kalau kondisinya lagi kronis gitu. Ada nama istilahnya kondisi penyakit itu ada dua kan, ada akut, ada kronis nih. Kalau akut pasti sakit, biasanya sakit tidak tertahankan atau misalkan bengkak. Tapi ada juga fase kronis. Kronis itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama sekali tanpa pasien merasakan adanya sakit sama sekali gitu. Nah sebenarnya itu kondisi yang sebenarnya menurut saya cukup berbahaya ya, karena biasanya pasien malah nggak sakit nih, kayaknya nggak kenapa-napa ya, nggak butuh perawatan. Tapi sebenarnya proses infeksi itu kan berjalan terus, mau ada rasa sakit mau tidak ada sakit, prosesnya akan berjalan sampai penyebab atau bakterinya itu dihilangkan. Seperti itu. Nyambung nih dok ke penjelasan dokter yang tadi kan yang tadi dijelaskan kalau memang nyerinya tuh kadang nggak di semua pasien ada gitu ya dok. Jadi kapan sih dok kita harus kontrol lah gitu ke dokter gigi? Kadang kan orang biasanya kalau udah sakit dulu tuh dok, udah sakit baru kayaknya perlu nih ke dokter gigi, atau kayak tadi udah sakit mungkin udah enakan, udah kronis, udah nggak sakit lagi jadi nggak ke dokter gigi gitu. Mungkin ada waktunya nggak dok? Kapan sih harusnya kita udah mulai butuh nih gitu dari ke dokter gigi? Jadi sebenarnya kapan sih kita harus ke dokter gigi? Itu jangan ditunggu sampai sakit, jangan ditunggu ada ngilu, atau nggak usah ditunggu sampai kelihatan ada perubahan nih di struktur gigi kita. Tapi yang baik adalah kita melakukan kontrol rutin minimal 6 bulan sekali gitu. Jadi memang di masyarakat Indonesia nih saya lihat mungkin ada paradigma atau pola pikir yang perlu diubah ya, dimana orang-orang beranggapan kalau nggak sakit kayaknya nggak perlu deh kontrol ke dokter gigi, kan nggak sakit gitu. Tapi sebenarnya ya hal itu yang pola pikir yang kurang tepat gitu. Karena mungkin kita sebagai individu, saya tidak bisa menilai secara detail nih. Mungkin kalau lubang-lubang yang besar mungkin bisa terlihat ya, tapi kalau misalnya lubang kecil kita nggak bisa menilai sendiri gitu. Jadi harus dilakukan penilaian dan pemeriksaan oleh profesional gitu. Jadi memang kontrol yang disarankan itu adalah setiap 6 bulan sekali minimal dengan atau tidak adanya rasa sakit. Nah, kenapa sih kita harus kontrol nih meskipun tidak sakit? Nah, yang pertama pasti untuk melakukan pembersihan rutin ya. Jadi kalau di rongga mulut itu ada yang namanya karang gigi atau bahasa ilmiahnya itu kalkulus. Nah, itu kita tidak bisa melakukan pembersihan sendiri di rumah dengan sikat gigi, nggak akan hilang. Itu harus dibersihkan secara rutin di dokter gigi. Kalau didiamkan, kalkulus atau karang gigi itu bisa menyebabkan adanya radang gusi. Kemudian juga, jadi ini gigi kita itu kenapa bisa ada kuat di rongga mulut kita? Karena ada tulang kan yang menyangga giginya. Nah, karang gigi itu kalau dibiarkan, akhirnya dia menyebabkan kerusakan tulang yang ada di dalam gusi itu. Dan akhirnya kalau didiamkan dalam jangka waktu lama, berlarut-larut bisa menyebabkan kegoyangan gigi. Seperti itu. Dan kemudian juga karena dengan kita pergi ke dokter gigi, jadi bisa tahu kan kondisi kita itu seperti apa sih, dan bisa dilakukan deteksi dini. Nah, ini yang penting. Jadi ketika ada gigi yang berlubang masih kecil, biasanya dokter gigi akan sampaikan ini perlu segera ditambal supaya tidak
menjadi lebih besar gitu. Jadi dengan kita melakukan kontrol yang rutin sebenarnya mencegah progresivitas dari kerusakan gigi dan juga istilahnya mencegah supaya kita tuh nggak mendapatkan perawatan gigi yang kompleks dan panjang gitu. Karena semakin simpel atau semakin sedikit kerusakannya, pasti perawatannya kan juga yang dibutuhkan lebih sebentar, lebih simpel dan pasti biayanya juga lebih sedikit seperti itu. Oke dok, nyambung juga nih dok. Kalau untuk perawatan gigi gitu, kan tadi bisa ditambal gitu kan dok. Kalau misalkan masih kecil boleh ditambal. Itu mungkin kan berarti ada keadaan-keadaan tertentu dok. Kenapa pilihannya kenapa harus ditambal atau kenapa mungkin bisa sampai yang kita sebut sekarang perawatan akar gigi gitu ya dok ya. Kemudian kenapa harus dicabut gitu, itu kondisi-kondisi kayak gimana sih dok? Kadang kan ada juga yang kayak nggak mau dicabut, maunya ya ditambal-tambal aja terus gitu kan. Tapi kadang juga ya ada perbedaan juga dok, kayak yang ditambalnya tuh katanya ini masih tambal sementara, nanti berapa waktu kemudian nanti katanya baru akan tambal permanen. Itu boleh dijelasin dok gimana sih dok? Oke, jadi sama ya, tergantung kondisi pasien saat datang. Pertama dari tergantung kedalamannya nih. Tadi kalau kedalamannya masih sampai 6 ml sudah pasti langsung bisa ditambal permanen. Jadi langsung selesai permasalahannya. Kalau misalkan sudah sampai ke derajat 2 nih, ke dentin, itu biasanya harus dinilai dulu nih sampai permukaan dentin yang mana. Jadi ada 3 kemungkinan. Ada mungkin bisa ditambal langsung permanen. Bisa juga ternyata kalau sudah mulai mendekati syaraf harus dikasih pelindung syaraf dulu, kemudian langsung ditambal permanen sambil observasi. Bisa juga kalau sudah masuk ke area yang lebih dalam lagi dan sudah menunjukkan gejala yang kadang istilahnya perlu dilakukan observasi, bisa juga dikasih pelindung syaraf dan tambal sementara dulu. Nanti kita lihat dulu kondisinya, kalau misalkan memang baik saat observasi tinggal tambal permanen. Tapi kalau ternyata muncul gejala ke arah infeksi syaraf, jadi harus dilakukan perawatan syaraf. Karena terkadang yang secara klinis ini belum tembus ke area syarafnya, bisa aja bakteri itu udah penetrasi sebenarnya ke dalamnya. Makanya kadang harus dilakukan observasi dulu. Jadi memang yang pasti harus dilakukan penilaiannya oleh dokter gigi, dan penilaian itu komponennya ada penilaian klinis, terus penilaian dari keluhannya, dan kalau dibutuhkan juga dari foto ronsen. Nah, kemudian tadi seperti apa sih yang kalau ada harus bolak-balik, kemudian tambelnya kok sementara dulu gitu ya. Biasanya itu kalau sudah terkena ke syarafnya atau ke jaringan pulpa atau yang isinya syaraf dan pembuluh darah. Biasanya kalau memang infeksinya sudah mengenai jaringan pulpa, pasti perawatannya itu harus dilakukan perawatan akarnya dulu nih. Jadi di saluran akar itu kan yang tadi isinya pulpa itu ya. Kita lakukan dulu perawatan di area akarnya, dibersihkan, kemudian dilakukan disinfeksi dan dipastikan kalau bakterinya atau pencetusnya ini sudah terangkat semua. Kemudian nanti kita isi dengan bahan pengisi saluran akar, baru deh setelah itu ditambal. Jadi untuk perawatan saluran akar juga sebenarnya bervariasi ya, jumlah kunjungannya. Biasanya sih memang multiple visit untuk memastikan kalau infeksinya ini sudah mereda atau sudah ada ke arah penyembuhan. Multiple visit itu bisa 2 kunjungan, bisa 3 kunjungan, bahkan kalau kasus yang kompleks bisa lebih dari itu. Atau kalau infeksinya sudah besar bisa aja observasinya cukup lama. Tapi ada beberapa kondisi tertentu yang memungkinkan perawatan saluran akar bisa istilahnya kayak dirampel, jadi single visit. Tapi indikasinya pasti terbatas dan harus ditentukan oleh dokter giginya gitu. Kemudian juga tadi seperti apa yang masih bisa dipertahankan atau seperti apa yang harus dicabut gitu ya. Biasanya pasti kita lakukan pemeriksaan lengkap dulu yang tadi saya sudah jelaskan. Biasanya kita nilai dari yang pertama sisa struktur giginya seperti apa. Kalau memang struktur giginya masih memungkinkan untuk dilakukan penambalan setelah perawatan syaraf ya, biasanya kalau udah lubang besar kan biasanya sudah kena akarnya. Biasanya kita akan pertahankan. Tapi biasanya kita juga akan sampaikan nih ke pasien kemungkinan keberhasilan jangka panjangnya. Kadang ada kasus di mana ini sisa jaringannya masih cukup banyak, jadi kemungkinan keberhasilan jangka panjangnya cukup baik. Tapi ada juga beberapa kasus yang kemungkinan keberhasilan jangka panjangnya itu kita bilang questionable atau 50-50. Jadi mungkin berhasil, tapi bisa juga ada kegagalan kalau dipakai pengunjungan berlebihan atau ada kemungkinan potensi infeksi sekunder gitu. Kalau pada beberapa kasus yang kita nilai prognosis atau kemungkinan keberhasilannya sudah tidak terlalu baik lah. Jadi kalau misalkan pokoknya selama sisa jaringan struktur giginya itu masih bisa dilakukan penambalan, biasanya akan kita lakukan perawatan. Selain dari struktur giginya, juga struktur tulangnya. Karena gigi itu nggak akan berada di rongga mulut kita kalau tulangnya udah habis. Nah, infeksi saluran akar gigi itu yang tadi saya ceritakan,
itu karena saluran akar gigi itu kan terkoneksi ke tulang rahang ya. Jadi ada foramen atau lubang nih yang menghubungkan antara gigi dan tulang rahang. Nah, ketika sudah ada infeksi di saluran akar gigi dan didiamkan berlarut-larut, biasanya nanti infeksinya akan berkembang ke tulang rahang. Nah, jadi infeksi tulang rahang itu bakal merusak area tulangnya merusak area tulangnya. Jadi kalau misalkan area tulang udah rusak secara masif, secara ekstensif, kemudian sudah tidak bisa mensupport jaringan giginya lagi, meskipun misalkan struktur giginya masih banyak ya, tapi tulangnya itu sudah tidak memungkinkan untuk giginya dipertahankan, itu bisa juga indikasinya jadi pencabutan, atau bisa juga harus perawatan kombinasi dengan bidang spesialis yang lain, harus dilakukan pembedahan grafting tulang atau perawatan dari tulangnya dulu gitu. Jadi yang pasti dua sih dilihat dari derajat kerusakan gigi dan derajat kerusakan tulangnya seperti apa gitu. Jadi ya kalau misalnya memang sudah indikasi untuk dicabut, ya apa boleh buat, pasti kan harus dicabut. Karena kalau dipertahankan atau dipaksa dipertahankan, pasti jadi potensi infeksi berlanjutnya ya makin besar seperti itu. Oke. Jadi memang untuk penata laksanaannya nih atau pilihan terapi atau pilihan pengobatannya memang harus dikonsulkan dulu dengan dokter gigi gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita kan kadang ya masyarakat mungkin masih gitu ya dok. Pokoknya saya mau ditambal. Ditambal aja nih, ditambal aja. Biasanya juga ditambal gitu. Kemarin juga ditambal gitu ya. Nah itu karena mungkin orang suka nggak paham kalau setiap kasus itu berbeda dari kasus kita sama kasus orang. Kalau kelihatannya sama, sebenarnya kondisinya bisa aja berbeda. Bahkan di mulut kita sendiri, gigi yang satu sama gigi yang lain itu bisa banget kondisinya kan berbeda ya gitu. Dan kalau misalkan mau maksa mau dipertahankan, ya untuk apa kalau memang jadinya kita memelihara infeksi di rongga mulut kita gitu. Kalau misalkan mau udah infeksi syaraf langsung mau ditambal, ya jadinya kan kita memelihara bakteri di dalam rongga saluran akarnya yang nantinya akan menyebabkan kerusakan yang makin fatal. Oke, berarti memang perlu untuk konsul, tadi sudah dijelaskan juga minimal 6 bulan ya pertama untuk lihat, dan ya pengobatan nanti akan ditentukan oleh dokter gigi tergantung dari masing-masing keadaannya gitu ya, nggak bisa kita langsung tebak-tebak dari awal maunya, apalagi kayak suka nyetir gitu ya dok saya mau tambal gigi gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kayak gitu. Nah dok, untuk tadi kan sempat dibahas juga tuh mengenai kalau dia sampai kerusakan ke tulang-tulangnya gitu. Jadi untuk infeksi ini tuh ada kayak apa ya, lanjutannya gitu nggak sih dok, selain misalkan udah rusak, misalnya sudah rusak gitu ya dok ya tulang giginya, apa bisa ke yang lain-lain juga dong, misalkan sistemiknya misalnya apa, pusing kah atau bengkak apa ya, bengkak rahang kah gitu, atau mungkin bisa ke yang lebih parahnya apa sih dok, mungkin biar lebih tahu nih dok kalau emang nggak bisa tuh didiemin aja gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya apa sih mungkin bahaya dari menunda atau tidak melakukan perawatan gitu ya. Jadi yang pastinya sebenarnya kalau suatu penyakit itu bahaya dari penundaan perawatannya adalah progresivitas atau perkembangan penyakit itu sendiri ya, yang pasti gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya gini, kita datang hari ini lubangnya masih sampai permukaan luar nih, terus kita nanti aja deh kan nggak sakit atau masih kecil, pasti nanti akan berkembang lama-lama jadi lubang yang besar, semakin besar lagi, akhirnya terkena ke jaringan syarafnya, jadi perawatannya akan lebih kompleks gitu. Nah, terus tadi kalau misalnya ini udah sampai infeksi syaraf tapi tidak dilakukan perawatan, apa sih bahayanya? Jadi yaitu bahayanya karena memang gigi itu pasti kan terkoneksi dengan tulang rahang itu ya, tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ketika ada infeksi di saluran akar gigi, bahkan infeksinya itu akan berprogresi ke tulangnya. Biasanya terdapat awal-awal tuh belum terjadi kerusakan tulang biasanya, biasanya baru bakteri baru bermigrasi ke area apikal atau ujung gigi. Tapi lama-lama kalau didiamkan, ada proses peradangan, kemudian proses pengrusakan tulangnya, akhirnya kerusakan tulang sudah terjadi. Nah biasanya kalau kerusakan tulang sudah terjadi, di area kerusakan itu akan diisi dengan cairan atau yang biasa kita bilang dengan nanah atau eksudat atau pus gitu ya. Jadi nanti, nah makanya kan ada orang kayak tiba-tiba giginya bengkak, gusinya bengkak, atau kadang bengkaknya sampai pipi. Nah karena tulang kita ini kan struktur yang berongga ya. Nah ketika ada cairan nanah itu, dia bisa aja dia mengalir ke area lainnya yang lebih istilahnya lebih rentan untuk dipenetrasi oleh cairan, jadi menyebabkan adanya kebengkakan di area situ. Dan sebenarnya mungkin yang lebih fatalnya adalah kalau kerusakan tulangnya ini udah makin berkembang, karena kan kalau istilahnya bakterinya tidak dihilangkan, maka kerusakan bakal berlanjut terus kan.
yang tadi dibilang kondisi kronis nih nggak pernah sakit, tapi sebenarnya pasiennya nggak tahu kalau kerusakannya tuh jalan terus gitu. Jadi kerusakannya berlanjut, akhirnya giginya yang tadinya masih bisa dipertahankan akhirnya harus dicabut. Terus bisa juga kerusakan tulang itu berkembang abses ya, jadi kita bilang si infeksi periapikal atau jaringan ujung gigi berkembang menjadi lesi kista biasa mungkin gitu. Kalau jadi kista, biasanya dia nanti akan berekspansi, makin membesar. Akhirnya yang tadinya cuma kena satu gigi ini, akhirnya kena gigi lainnya. Akhirnya gigi lainnya yang tadinya syarafnya sehat-sehat aja, akhirnya syarafnya terinfeksi juga dari jalur bawah itu. Gitu. Dan biasanya kalau seperti itu, jadi perawatannya pasti lebih kompleks. Bisa harus dilakukan pencabutan atau kalau misalkan masih bisa dipertahankan, biasanya kemungkinan harus dilakukan perawatan kombinasi, jadi pembedahan dan perawatan salon akarnya gitu. Kemudian juga yang pasti pada pasien dengan komplikasi-komplikasi medis ya, betul, itu pasti lebih membahayakan karena infeksi itu pasti bisa menyebar gitu. Karena yang pasti tulang rahang terkoneksi juga kan dengan bagian tubuh yang lain dan persyarafan juga kan, jadi pusatnya memang di kepala. Jadi makanya kenapa orang kalau sakit gigi, dok saya sakit banget sampai ke kepala pusing kayak gitu. Nah itu memang sangat bisa terjadi karena memang ya pusat persyarafannya tetap sama kan ujungnya di kepala juga gitu. Ya bener sih dok, biasanya banyak juga tuh pasien yang kayak kok pusingnya nggak selesai gitu ya dok, udah konsul ke neurologi, udah kemana-kemana, ternyata akar masalahnya dari gigi gitu ya. Jadi lumayan sering juga tuh. Iya makanya sering banget yang kayak kita nggak kepikir tuh kenapa, tapi ternyata normal-normal ternyata dari gigi. Jadi cuman kayak kasarnya cuman dari gigi satu tuh sampai keluhannya heboh ternyata dok. Karena kadang juga nyeri gigi itu nggak spesifik, jadi dalam arti belum tentu berasanya tuh benar-benar di area situ gitu. Bisa aja pasien yang itu ngeluhnya kayak sering pusing gitu, jadi kan pasti kan mungkin ke spesialis yang non gigi dulu ya. Tapi biasanya nanti dilakukan pemeriksaan, kalau ternyata nggak ada etiologi atau penyebab nih dari area-area tersebut, biasanya nanti dirujuk lagi ke gigi. Dan biasanya memang seringkali ditemukan oh ternyata udah ada infeksi di saluran akarnya yang sudah sampai infeksi ke tulang rahangnya, jadi bikin ada rasa sakit yang di kepala seperti itu. Jadi kalau seperti itu memang harus segera dilakukan penanganan ya, selagi masih bisa dipertahankan giginya. Terus dok, untuk tadi kan dibahas tuh kalau misalkan sampai dia ada pus gitu ya, berarti mungkin akan berpengaruh juga sebenarnya kayak kayak bau mulut gitu akan. Ya pokoknya pada dasarnya lubang pada gigi dan juga misalkan tadi karang gigi itu sangat berpengaruh besar terhadap bau mulut ya gitu. Karena kalau misalkan kita ada lubang nih pada gigi, pasti bakteri atau makanan tuh masuk ke dalam situ yang nanti akhirnya terjadi pembusukan dan mungkin kita nggak bisa bersihin tuh ke dalamnya, jadi ya pasti ya berpengaruh sih terhadap bau mulut ya. Karena itu juga masalah yang awam masih mungkin nggak enak untuk konsul ke gigi gitu dok ya, karena kayak cuma karena bau mulut doang, ternyata memang takutnya ada penyebab si bau mulut itu apa sih gitu ya. Biasanya dari pasti itu dari kebersihan mulut ya, dari karang gigi, dari lubang giginya seperti itu. Jadi ya memang harus dilakukan kontrol rutin sih, karena apalagi kalau di belakang-belakang ya mungkin nggak terlihat secara self examination tuh kita nggak bisa ya seperti itu. Baik dok, untuk tipsnya nih dok, untuk apa ya, menjaga agar gigi tidak berlubang gitu dok, atau kesehatan gigi. Kadang kan biasanya orang juga udah sikat gigi sehari 2 kali gitu, udah pakai obat kumur misalnya gitu dok, tapi kok masih berlubang gitu, atau mungkin ada yang salah dari cara sikat giginya kah, atau mungkin pasta giginya kan sekarang mungkin udah banyak info-info harus pasta giginya berfluoride gitu kan, karena mungkin bukan dulu, atau mungkin ada beberapa yang kayak masih pasta giginya tuh yang apa ya dok, mungkin semacam herbal atau apa gitu yang justru nggak berfluoride, katanya lebih aman. Nah itu gimana tuh dok saran-sarannya? Jadi memang lubang pada gigi ini sebenarnya sangat bisa dicegah ya, karena seperti yang tadi saya jelaskan, dia pasti terjadinya dari derajat yang kecil dulu gitu. Nah dan untuk pencegahan ini harus dilakukan sedini mungkin. Jadi yang pertama kalau belum berlubang ya kita mencegah lah, jangan sampai gigi kita ini berlubang gitu. Jadi pencegahannya itu sebenarnya berkaitan juga tuh dengan faktor-faktor penyebabnya tadi. Jadi gimana caranya kita menjadikan rongga mulut ini tempat yang tidak kondusif buat bakteri untuk berkembang dan menyebabkan gigi berlubang. Jadi yang pertama pasti dengan menjaga kebersihan mulut ya. Dengan menjaga kebersihan mulut itu dengan sikat gigi rutin dengan teknik dan frekuensi yang tepat. Biasanya yang disarankan sikat gigi itu pagi setelah sarapan, kemudian malam hari sebelum tidur gitu. Kemudian juga tekniknya harus tepat mengenai seluruh permukaan gigi dengan bulu sikat yang
halus, yang lentur, jadi bisa menjangkau ke area-area yang sempit. Nah, selain sikat gigi juga khususnya pada pasien dengan gigi-gigi yang strukturnya berjejal ya, atau rapat-rapat numpuk gitu, itu biasanya harus ekstra, harus dibersihkan juga dengan dental floss celah antara giginya. Sebenarnya nggak cuma untuk yang berjejal ya, disarankan untuk semua sih, tapi mungkin lebih khusus lagi untuk orang-orang yang giginya lumayan berjejal. Karena banyak sekali nih kasus yang lubang-lubang gigi itu bukan dari area kemunyahan, tapi di celah antara gigi, di celah antara gigi depan, celah antara gigi belakang. Karena mungkin sebenarnya udah disikat nih, sikat gigi, tapi yang namanya celah gigi itu biasanya kalau nempel plak dan tidak dibersihkan dengan dental floss, biasanya plaknya tetap masih ada di situ gitu. Karena dengan sikat gigi aja tidak cukup seperti itu. Kemudian untuk pasta gigi yang pasti harus dengan pasta gigi yang berfluoride ya, karena fluoride ini salah satu faktor proteksi buat mencegah terjadinya tadi demineralisasi atau hilangnya mineral dari permukaan gigi seperti itu. Kemudian selain itu dari konsumsi makanan dan minuman juga berpengaruh, karena tadi kan makanan yang manis, makanan yang asam, makanan yang lengket susah dibersihkan itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya gigi berlubang gitu. Jadi mungkin bukan tidak boleh sama sekali ya, pasti boleh asal jangan berlebihan. Dibatasi ya dok? Iya, dan harus dibersihkan secara maksimal setelah itu gitu. Karena yang membuat gigi berlubang itu bisa terjadi karena kan banyak faktor dari kebersihannya, kemudian sisa makanan yang tertinggal, jadi ya bukannya tidak boleh sama sekali, tapi dibatasi, dikontrol, dan dibersihkan kembali. Kemudian selain itu juga dengan konsumsi air putih dengan dalam jumlah yang cukup, selain untuk membersihkan rongga mulut, juga dia bisa menjadi atau berperan dalam faktor air liur tadi. Misalkan orang yang air liurnya lebih sedikit atau lebih kental, biasanya itu lebih beresiko terjadi gigi berlubang. Jadi kita modifikasinya biasanya dari konsumsi air putih dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang cukup. Seperti itu. Dan yang paling penting juga itu kontrol rutin ke dokter gigi ya, karena supaya bisa dilakukan deteksi dini sebelum lubang giginya terlalu besar cepat ditambal, kemudian sebelum karang giginya banyak dan menyebabkan kerusakan dan peradangan di tulang segera dibersihkan. Kalaupun memang sudah terjadi, misalkan ada orang, dok ini saya baru ke dokter gigi sekarang nih kayak gitu, gimana ya dok? Ya nggak apa-apa, karena nanti justru dari situ kita bisa melakukan perbaikan supaya kerusakan yang udah terjadi nih misalkan pun udah parah, segera kita perbaiki supaya gigi-gigi yang lain yang masih baik tidak ikut jadi rusak juga, dan gigi-gigi yang sudah rusak yang masih bisa dipertahankan bisa kita tetap pertahankan, dan istilahnya gimana ya, kita menjaga supaya gigi ini selama mungkin lah di rongga mulut kita, karena kan pasti gigi itu setiap hari kita pakai untuk makan, untuk bicara, untuk senyum, pasti sangat berperan dalam hidup kita, dimana kalau gigi itu rusak pasti mempengaruhi kualitas hidup kita gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan untuk mencegah gigi berlubang ya, yang pasti kontrol, ingat jangan nunggu sakit, jangan tunggu ada keluhan, dan jangan tunggu ada perubahan yang terlihat gitu. Jadi kontrol rutin supaya kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut itu lebih terjaga. Oke, baik, terima kasih dok, banyak banget ternyata ya ilmu-ilmunya nih tentang gigi yang kita anggap cuman gitu aja gitu ya, ternyata memang banyak banget yang harus dilakuin untuk menjaga. Karena memang gigi itu sendiri sebenarnya tadi bukan cuma untuk banyak fungsinya, untuk mengunyah, untuk makan, tapi memang ada nilai estetiknya juga gitu ya dok. Kadang kan kalau giginya bagus, giginya bersih, rapi, kadang mungkin menambah kenyamanan juga gitu ya dok, bukan cuma untuk kesehatan tapi juga mungkin untuk estetiknya gitu. Oke, baik dokter, ini sih pertanyaan tadi sudah cukup banyak dan sudah banyak banget dijelasin dok, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau ada yang konsultasi sama dokter Marisa, boleh nih, ada dokter Marisa praktek di Primaya Bekasi Barat setiap hari apa dok? Setiap hari Rabu. Jam 3 sampai jam 9 malam. Oke, lumayan cukup panjang ya. Jadi masih bisa tuh kalau misalkan mau konsultasi sama dokter Marisa di hari Rabu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak waktunya. Banyak, semoga bermanfaat ya. Oke, bermanfaat banget sih ya. Bermanfaat banget. Oke deh, kalau gitu aku pamit dulu. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di Primaya Talk selanjutnya. Kalau ada yang mau kasih ide untuk pembahasan selanjutnya, boleh tulis di komen. Nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan atau mau ada ditanya ke dokter Marisa juga boleh sih tulis di komen. Nanti akan kita balas juga. Oke, selamat siang. Selamat siang.